Iran's currency has fueled a third day of demonstrations. Iran says it is seeking dialogue with protest leaders. Now to protest in Iran, people taking to the streets in Tehran. Iran abad ke-21 seakan dipaksa kembali hidup di abad pertengahan. Di satu sisi, rakyat dipaksa kelaparan dan tunduk, bekerja sebulan penuh hanya untuk mampu membeli 1 gram emas. Di sisi lain, sebuah metropolitan berpenduduk lebih dari 10 juta jiwa mengalami kegagalan paling mendasar. Keran air tidak lagi mengalir, hanya mengeluarkan suara angin. Warga tidak sekadar mengantre roti, mereka saling dorong dan berebut sambil memegang jeriken, berjuang mendapatkan air untuk kebutuhan rumah tangga. Inilah tanda negara yang bangkrut, bukan hanya secara finansial, tetapi juga secara fungsional. Tekanan publik kini merambat ke pusat kekuasaan. Parlemen Iran bahkan mengancam akan memaksulkan pemerintahnya sendiri karena dianggap gagal mengelola negara. Di saat yang sama, jalanan Teheran menggema dengan satu seruan kolektif. Tutup semuanya, tutup semuanya. Iran tidak lagi sekadar menghadapi krisis ekonomi. Negara ini berada di ambang kehancuran eksistensial terbesar dalam sejarah modernnya. Tidak ada air, tidak ada uang, dan kini hampir tidak ada otoritas. Untuk memahami bagaimana situasi ini mencapai titik ini, kita harus melihat apa yang terjadi langsung di atas aspal. Pada 30 Desember, pemerintah Iran terpaksa mengumumkan keadaan darurat di jantung ibu kota, sebuah langkah panik yang jarang terjadi dalam sejarah Republik Islam. Aktivitas resmi dihentikan di provinsi-provinsi yang menjadi pusat saraf kekuasaan, seperti Teheran, Alborz, dan Qom. Kantor pemerintahan, universitas, sekolah, hingga bursa saham, denyut nadi negara ditutup sepenuhnya. Ketika sebuah negara kehilangan kemampuan untuk memerintah, refleks terakhir yang tersisa adalah mengunci pintu. Namun yang terkunci bukan hanya gedung-gedung negara, melainkan juga legitimasi dan otoritasnya. Rekaman yang beredar luas di media sosial dan telah diverifikasi menunjukkan bahwa keseimbangan kekuasaan di jalanan telah berubah secara drastis. Di wilayah-wilayah yang selama bertahun-tahun dikuasai dengan tangan besi oleh milisi dan garda revolusi, para demonstran kini tidak lagi melarikan diri. Sebaliknya, mereka duduk menghadang pasukan keamanan, memblokir jalan, dan bertahan di tempat. Dalam banyak rekaman, justru aparat yang terlihat mundur saat mencoba membubarkan massa. Misteri terbesar kini berada di puncak kekuasaan. Pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei, menghilang dari ruang publik selama 3 hari sejak krisis meletus. Rantai komando tampak terputus. Untuk sementara, rezim terlihat tanpa kepala. Akar dari kekacauan ini tersembunyi dalam satu hal sederhana, matematika. Mata uang Iran, rial, tidak sekadar terdepresiasi, ia nyaris menguap. Di Teheran, 1 gram emas kini bernilai sekitar $140 AS. Sementara itu, upah minimum resmi seorang buruh yang bekerja dari pagi hingga malam hanya berkisar $110 AS per bulan. Angka-angka ini tidak bisa dinegosiasikan. Perhitungan ini berarti kebangkrutan sebuah bangsa. Gaji sebulan tidak lagi cukup untuk bertahan hidup, bahkan tidak cukup untuk membeli 1 gram emas. Krisis yang bermula pada 28 Desember 2025 berkembang dengan kecepatan luar biasa. Hingga hari keempat, aksi protes terus berlanjut, sementara nilai tukar pasar gelap menembus lebih dari 145.000 toman per dolar AS, atau setara 1,45 juta rial. Tekanan ekonomi ini langsung menghantam pusat perdagangan. Toko-toko di Grand Bazar, jantung ekonomi Teheran, menutup pintunya. Bagi siapapun yang memahami politik Iran, ini bukan mogok biasa. Ini adalah sinyal bahaya terakhir bagi sebuah rezim. Devaluasi mata uang membuat harga impor melonjak tajam. Inflasi resmi berada di kisaran 42 hingga 52%, sementara harga pangan meningkat lebih dari 66% dalam 1 tahun. Para pedagang tidak mampu membeli stok baru dan tidak mampu menjual barang lama tanpa merugi. Inilah yang mendorong mogok massal para pedagang Grand Bazar. Tirai besi diturunkan, kawasan perdagangan seperti Aladin, Chaharsu, dan Lalehzar ikut lumpuh. Protes yang awalnya berakar pada tuntutan ekonomi dengan cepat bermetamorfosis menjadi tuntutan politik, kebebasan,
akhiri kediktatoran, dan seruan sejenis. Gelombang perlawanan pun menyebar dari Teheran ke kota-kota besar lain seperti Isfahan, Shiraz, Mashhad, dan Kermanshah. Mahasiswa universitas turun ke jalan. Kemarahan yang terekam dalam video-video itu bukanlah ekspresi ideologi, melainkan refleks biologis. Kelaparan tidak mengenal ideologi. Teriakan mahasiswa Universitas Teheran, "Aku rela mati demi negaraku, tapi kita harus mengubah keadaan ini," menjadi penanda bahwa tekanan telah mencapai batas akhirnya. Para pedagang legendaris, kelompok yang dulu berperan penting menggulingkan Syah pada revolusi 1979, kini berdiri berseberangan dengan para mullah, mengulang seruan yang sama, "Tutup semuanya, tutup semuanya." Efek domino menyebar dari ibu kota ke seluruh negeri. Ini bukan lagi krisis Teheran semata, melainkan kegagalan sistemik. Penutupan toko memutus rantai pasok nasional. Perdagangan antara gudang-gudang Teheran dan kota-kota lain terhenti total. Konsekuensinya sederhana dan mengerikan. Beras mungkin menghilang dari rak, obat-obatan menjadi langka. Iran sangat bergantung pada impor untuk pangan dan kebutuhan medis dasar. Tanpa mata uang, tidak ada impor. Tanpa impor, rak-rak kosong. Dan ketika rak-rak kosong, jalanan akan kembali dipenuhi massa. Retakan dalam tubuh aparat keamanan rezim pun semakin terlihat. Polisi yang tampak mundur di layar adalah anak-anak dari rakyat itu sendiri. Mereka menghadapi inflasi, kenaikan sewa dan krisis yang sama. Data ekonomi mungkin tercatat rapi di atas kertas, namun di jalanan Iran hari ini yang tersisa hanyalah satu kenyataan, perjuangan untuk bertahan hidup. Iran tidak hanya kehilangan mata uangnya, negara ini juga kehilangan kebutuhan paling dasar untuk bertahan hidup, air dan makanan. Krisis yang terjadi kini jauh melampaui grafik pasar saham atau laporan ekonomi. Ini adalah kembalinya kondisi abad merdian ketika seorang ibu tidak mampu memberi air kepada anaknya dan seorang ayah pulang ke rumah tanpa roti. Kekacauan yang awalnya dipicu oleh krisis air kini menjalar menjadi kerusuhan terbuka di antrian roti. Di tengah situasi ini, para pejabat pemerintah muncul di layar televisi dengan saran yang terdengar absurd. Rakyat diminta membeli air sebagai solusi. Namun pertanyaan yang muncul di benak semua orang sama. Dengan uang apa? Di negara yang pendapatan minyaknya telah terkuras, sementara devisa asing bahkan tidak tersedia di pasar gelap, gagasan mengimpor air hanyalah ilusi. Kelangkaan ini menghancurkan fondasi kontrak sosial. Kesepakatan tak tertulis antara rakyat dan negara, keamanan ditukar dengan kepatuhan, telah terrobek sepenuhnya. Rakyat kini memahami satu kenyataan pahit. Negara tidak lagi mampu melindungi mereka, bahkan tidak mampu memberi makan mereka. Inilah titik paling berbahaya bagi sebuah rezim, ketika tembok ketakutan bertabrakan langsung dengan tembok kelaparan, dan keduanya runtuh bersamaan. Api di jalanan kini merambat masuk ke jantung kekuasaan. Perang internal telah dimulai. Rezim tidak lagi diserang dari luar, melainkan sedang memakan dirinya sendiri. Gubernur Bank Sentral, Muhammad Reza Farzin, mengundurkan diri. Presiden Masoud Pezeshkian menyerukan dialog, tetapi di lapangan, penindasan tetap berjalan. Ketua Parlemen, Muhammad Bagher Ghalibaf, tampil di depan publik dan secara terbuka mengancam presidennya sendiri. Jika Anda tidak mampu menghentikan kenaikan harga, kami akan mencopot Anda. Ini bukan sekadar konflik elit, ini adalah deklarasi perang saudara di dalam tubuh rezim. Waktunya bukan kebetulan, uang negara telah habis. Pejabat tinggi mengakui bahwa dana sebesar 6,7 miliar dolar AS yang seharusnya masuk dari Kementerian Perminyakan lenyap tanpa jejak. Pendapatan minyak Iran terkuras hanya dalam 8 bulan pertama tahun ini. Pemerintah terpaksa menguras dana pembangunan nasional, sekadar untuk membayar gaji pegawai negeri. Negara dipaksa berjalan menuju pengunduran diri kolektif. Legitimasi rezim runtuh di bawah beban kehancuran ekonomi. Ini bukan lagi krisis negara, ini adalah kebangkrutan negara. Di satu sisi, nilai tukar dolar melonjak hingga 1,44 juta rial. Di sisi lain, miliaran dolar pendapatan minyak menguap. Iran membusuk, bukan hanya secara ekonomi, tetapi juga secara moral dan administratif. Dan kebusukan ini tidak lagi bisa disembunyikan. Dari Shush Bazar hingga pusat perbelanjaan Aladin, suara tirai besi yang diturunkan bergema di seluruh kota. Pertanyaan kuncinya kini sederhana.
Berapa lama seorang polisi yang gajinya tergerus inflasi dan tak mampu membawa roti ke rumah, masih bersedia mengayunkan tongkatnya kepada tetangganya sendiri? Ketakutan terbesar rezim bukanlah jumlah demonstran, melainkan pembangkangan aparat keamanan. Dan sinyal dari jalanan menunjukkan bahwa titik kritis itu semakin dekat. Dampaknya meluas ke sektor industri. Produksi nasional praktis terhenti akibat krisis energi dan kelangkaan bahan baku. Disinilah krisis Iran berubah menjadi persoalan keamanan global. Pabrik-pabrik itu tidak hanya memproduksi barang konsumsi seperti kulkas atau mobil, mereka juga memproduksi drone Shahed. Kekacauan di Tehran menjadi pukulan langsung bagi rantai pasok Moskow. Jika ekonomi Iran berhenti, produksi senjata ikut berhenti. Jika rezim runtuh atau perang saudara pecah, jalur logistik terputus. Negara gagal tidak mengekspor senjata, mereka mengekspor pengungsi. Gudang amunisi Putin kini ikut terancam. Nasib perang di Ukraina terikat pada stabilitas rezim Iran, dan benang penghubung itu nyaris putus. Di tengah kebakaran ini, mengapa sekutu-sekutu timur seperti Cina tetap diam? Karena pengkhianatan strategis sedang berlangsung. Cina membeli minyak Iran dengan harga nyaris gratis, tanpa investasi berarti untuk menyelamatkan infrastruktur atau rakyatnya. Bagi Beijing, Iran bukan mitra strategis, melainkan sekadar pom bensin murah. Rusia dan Cina tidak berupaya menghentikan keruntuhan Iran. Mereka hanya menunggu apa yang masih bisa diselamatkan dari bangunan yang terbakar. Tekanan maksimum Amerika Serikat kini kembali menghantam. Namun Iran berada di titik paling rapuh dalam sejarah modernnya. Tanpa uang, tanpa kendali, dan dengan rakyat yang memenuhi jalanan. Bahkan mungkin, intervensi eksternal tidak lagi diperlukan. Rezim ini bisa runtuh oleh bobot kegagalannya sendiri. Jam terus berdetak menuju tengah malam di Teheran. Dan kali ini tidak ada jalan kembali. Lonceng akhir rezim Iran berbunyi, bukan dari Washington, melainkan dari lorong-lorong sempit Teheran yang dipenuhi kemarahan. Lampu yang padam dan tirai besi yang tertutup bukan sekadar tanda mogok. Itu adalah penutup sebuah era.